Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali dalam Kabar Petang edisi Sabtu 3 Juli 2021 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membaca dan menelaah berita yang menarik hari ini dan bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Video berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan selamat 100 tahun Partai Komunis Cina (PKC). Viral di media sosial. Elit PDIP Hendrawan Supratikno heran jika ada yang mempermasalahkan Megawati mengucapkan selamat kepada PKC. Benar itu Ibu Ketum, dan apa yang salah dengan menyampaikan selamat ultah ke 100 untuk Partai Komunis Tiongkok? Kata Hendrawan kepada wartawan Jumat 2 Juli 2021 kemarin. Dalam video berdurasi 2,01 menit itu, Megawati mengenakan pakaian warna merah dengan bendera merah putih dan bendera PDIP berada di belakangnya. Kembali ke Hendrawan, dia kemudian berbicara soal hantu ketakutan menyangkut ada pihak yang memviralkan video Megawati mengucapkan selamat 100 tahun PKC. Seharusnya masyarakat di Indonesia menurut Hendrawan memajukan peradaban. Menurut Hendrawan, memberi ucapan selamat ulang tahun adalah ekspresi persahabatan dan budaya yang terpuji. Hendrawan kemudian menyinggung agar tak perlu mengumbar kedengkian atas ucapan selamat Megawati terhadap PKC. Patutkah ucapan selamat itu disampaikan? Mengapa PDIP begitu akrab dengan Partai Komunis Cina? Apakah keakraban mereka dengan Partai Komunis Cina menimbulkan dampak negatif? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Fuadi Aga dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fuad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Bung Fuad? Alhamdulillah, Mas. Baik, Bung Fuad, beredar video viral Bu Megawati selaku Ketum PDIP mengucapkan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok atau PKC. Apakah ungkapan itu patut secara moral, Bung Fuad? Dan apakah secara politik adalah hal yang wajar seperti itu? Ya, jadi memang baru-baru ini kita mendapatkan atau tersiar video bagaimana kemudian Megawati sebagai Ketua Partai PDI Perjuangan mengucapkan selamat gitu ya atas 100 tahunnya Partai Komunis Tiongkok gitu ya di tanggal 1 Juli 1921 ya berdirinya. Ya kalau secara moral saya kira harusnya kita telaah secara seksama gitu. Kita melihat bagaimana realitas masyarakat hari ini gitu ya. Ketika pembatasan ruang gerak itu begitu sangat dibatasi begitu rupa, sudah sepatutnya kemudian rasa iba terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat, tapi ini malah kemudian menyatakan kepeduliannya terhadap atau bahkan ya simpatiknya terhadap Partai Komunis Tiongkok itu sendiri. Ya jadi saya kira ini sangat menciderai moralitas bangsa ini gitu. Dan kalau secara politis pun sebenarnya hubungan PDI Perjuangan itu juga sudah sangat lama dengan Partai Komunis Tiongkok. Gitu ya. Namun dari tahun di masa periode pertama Presiden Jokowi, jadi keharmonisan itu semakin dipertontonkan, gitu karena memang banyak kerjasama yang dibangun antara Partai Komunis Tiongkok dengan penguasa hari ini, entah dari segi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya macamnya. Demikian Mas Roy. Baik, Bung Fuad menanggapi pernyataan tadi, Bung Fuad mengatakan juga ini sudah terjalin hubungan. Sebenarnya The Communist Party of China ya atau Partai Komunis Cina dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabar akrab dan bahkan menjalin kerjasama sejak lama. Keakraban tersebut kembali terlihat baru-baru ini. Bagaimana tanggapan Bung Fuad mengenai itu? Ya, jadi bahkan gitu ya, sudah sejak lama PDIP ini mengirim kader-kadernya untuk studi, untuk belajar gitu loh. Bagaimana kemudian Partai Komunis Tiongkok itu
menjalankan roda pemerintahan di sana. Bahkan baru-baru ini sekitar 20 orang kader PDIP ini diberangkatkan untuk studi di sana. Gitu. Salah satunya ada Evi Sundari gitu. Jadi banyak memang ya relasi ini dianggap sebagai bentuk persahabatan bagi PDIP. Namun kan akhirnya mencederai bagaimana moralitas negeri ini yang akhirnya melupakan bayang-bayang komunisme di masa lalu. Demikian Mas Lugu. Baik, baik. Bung Fuad menyikapi hal tersebut, bisakah Bung Fuad jelaskan bagaimana rekam jejak Partai Komunis Cina? Adakah jejak kekejaman terhadap kaum Muslim Uighur, Bung Fuad? Ya jadi secara singkat gitu ya, Partai Komunis Tiongkok ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1921. Gitu. Kemudian bagaimana di tahun 1927 itu Partai Komunis Tiongkok ini mengalahkan Partai Kuomintang, yang akhirnya Partai Kuomintang ini melarikan diri ke Taiwan. Gitu. Sehingga kemudian kita hingga hari ini bisa melihat bagaimana bersih tegang antara Tiongkok dengan Taiwan itu yang tidak berkesudahan. Kemudian di tahun 1949 akhirnya Partai Komunis Tiongkok ini berhasil menguasai secara menyeluruh pemerintahan di Tiongkok. Dan lewat pendirinya ketika itu yaitu Mao Zedong gitu ya. Bagaimana di tahun 58 itu mengadakan yang namanya revolusi berbasis pembangunan gitu ya. Bagaimana kelas pekerja itu menjadi suatu kelas yang begitu diharapkan bisa membangun negeri itu. Namun salahnya pembangunan yang membabi buta yang akhirnya tanpa basis riset gitu ya, tanpa basis riset sehingga kemudian mengakibatkan justru dari tahun 1958 sampai 1961 Tiongkok ini dilanda oleh kelaparan gitu, karena fokus membangun pertambangan, karena targetnya Mao ketika baru menguasai pemerintahan itu bagaimana dalam waktu 5 tahun bisa mengalahkan industri baja dan industri pertambangan Eropa. Gitu. Sehingga bahkan dalam masa 3 tahun tadi dari tahun 58 sampai 61 itu banyak kemudian rakyatnya yang kelaparan dan mati. Belum lagi gitu ya, belum lagi bagaimana kemudian kejahatan kemanusiaan yang dipertontonkan lewat camp-camp pendidikan kalau menurut mereka gitu ya. Jadi itu di masa Mao gitu ya. Kemudian ada di masa penerusnya Deng Xiaoping. Di masa penerusnya Deng Xiaoping itu bagaimana kemudian ekonomi Cina mulai dibuka di tahun 1978. Gitu. Jadi di tahun 78 itu ekonomi Cina dibuka sehingga mampu bersaing dan meningkatkan kapasitas produksi dan akhirnya Tiongkok itu bisa melempar bagaimana hasil produksinya ke negara-negara yang ada di sekitarnya, khususnya di Asia Pasifik. Nah, namun konsekuensinya ketika Deng Xiaoping memproklamirkan ekonomi secara terbuka, akhirnya kemudian secara politik mahasiswa mengadakan yang namanya demonstrasi besar-besaran yang terkenal dengan istilah demonstrasi di lapangan Tiananmen ketika itu, di lapangan merah, yang berakhir ya tentunya pemukulan secara telak oleh Partai Komunis, pengerahan bahkan alat persenjataan untuk menghadapi mahasiswa, karena ketika itu mahasiswa menyuarakan demokrasi dan kebebasan berpendapat itu di tahun 1989 gitu ya. Sehingga akhirnya konsekuensinya ya tadi Cina ini lebih berhati-hati untuk menyikapi keterbukaannya secara ekonomi. Dan sebagai konsekuensi kehati-hatiannya ini di tahun 2012 ketika akhirnya Xi Jinping terpilih dan memimpin, pengetatan informasi dikendalikan melalui tadi pemasangan CCTV di segala macam penjuru dan kemudian pengawasan media informasi secara ketat. Itu sebagai konsekuensi dari sistem pemerintahan komunis yang otoriter tentunya, dan tentunya mendapatkan banyak kritik dari negara-negara yang lain. Gitu. Belum lagi kemudian seperti yang Bung Fauzi sampaikan tadi terkait dengan camp pendidikan di
Uighur gitu ya. Itu sudah banyak sekali reportnya terkait dengan bagaimana kejahatan kemanusiaan dilakukan gitu. Kejahatan kemanusiaan dilakukan entah dengan menikahkan secara paksa perempuan-perempuan Uighur gitu ya, atau bahkan dengan membatasi orang-orang Muslim di Uighur untuk melakukan peribadatannya. Sehingga ini menjadi sorotan bagi dunia internasional juga dan tentunya sangat menyakiti umat Islam. Demikian Mas Udi. Ya, baik. Berarti memang rekam jejaknya ada dan juga ini bukan hanya kepada Muslim, bahkan kepada rakyatnya sendiri, Partai Komunis Cina bisa dikatakan rezim yang otoriter ya, Bung Fuad ya. Baik, Bung Fuad, apa bahaya Partai Komunis Cina ini secara ideologis maupun politis, Bung? Dan juga apakah Indonesia kini dalam ancaman Partai Komunis Cina? Ya, jadi yang harus kita soroti adalah bagaimana sikap Megawati ini ada korelasinya dengan pidato Xi Jinping ketika kemudian perayaan 100 tahun eh, tegaknya Partai Komunis di Tiongkok. Yaitu dalam pidatonya memperingati 100 tahun Partai Komunis Tiongkok ini, Xi Jinping mengatakan eh, ketika eh, negara-negara yang ada di luar Tiongkok ini eh, tidak mau bersama dengan Tiongkok, silakan untuk menerima demokrasi dari Amerika. Tapi ketika ingin bersama dengan Tiongkok, kita akan mendapatkan kesejahteraan yang sama. Jadi kurang lebih hampir serupa dengan nada yang disampaikan oleh George W. Bush ketika memulai yang namanya War on Terrorism. Ini hampir serupa nadanya. Sehingga kemudian ada respon. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian ini sebagai relasi yang nyata dan apalagi kita bisa melihat juga banyak proyek-proyek Tiongkok di negeri ini yang belum tuntas. Contohnya kayak kereta cepat gitu dan sebagainya macamnya. Industri-industri nikel yang ada di bagian Indonesia Timur itu kebanyakan memang dipegang oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Gitu. Jadi memang secara politis saya kira ini sangat membahayakan karena kedaulatan negara ini dipertanyakan ketika bagaimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya melindungi atau kemudian memberikan proteksi terhadap warga negara, justru sumber daya yang dimiliki oleh negeri ini malah dilego ke asing dan bahkan ke Tiongkok hari ini. Dan itu bukan hal yang baru memang. Dan semakin menjadi-jadi ketika di masa kepemimpinan rezim Jokowi hari ini. Gitu. Dan bahayanya secara ideologis, kita bisa melihat bagaimana kemudian pemberangusan terhadap ajaran-ajaran agama Islam, tokoh-tokoh Islam, dan juga hal-hal terkait dengan ya pokoknya hal-hal yang kemudian bisa dicap stereotipnya dengan kalangan Islamis itu dicoba kemudian diberangus gitu. Jadi patut kita menaruh kecurigaan gitu, atau menaruh kewaspadaan. Ada relasi apa selain kemudian relasi kerjasama dan persahabatan yang dibangun? Karena pada faktanya banyak proyek-proyek besar yang kemudian atas dasar kerjasama diberikan kepada Tiongkok. Dan lebih jauh lagi kan, ketika proyek itu ditangani oleh Tiongkok, tentunya banyak kemudian tenaga kerjanya juga dari Tiongkok. Itu konsekuensi logis dari bagaimana kemudian kerjasama dibangun dengan Tiongkok. Demikian, Mas. Baik, menarik ini Bung Fuad ya berbicara mengenai isu politik internasional khususnya saat ini hubungan dan juga relasinya. Bung Fuad, bagaimana pandangan Islam ya melihat hal ini dan juga arah politik Indonesia saat ini untuk akhirnya berpihak kepada umat Islam ya dan juga partai Islam ideologis. Ya, jadi tentunya kita sebagai umat Islam ya patut mewaspadai langkah-langkah politis yang kemudian sangat syarat akhirnya kita lihat kepentingan-kepentingan asing yang kemudian dilaksanakan oleh eh, penguasa atau kemudian kelompok-kelompok tertentu yang dalam hal ini punya kepentingan, entah itu kepentingan bermotif ekonomi maupun politis. Gitu. Jadi kita sebagai umat Islam patut waspada dan juga tentunya kita harus bisa
mengedukasi umat Islam yang lain terkait dengan persoalan ini. Karena nggak mungkin lah kemudian komunikasi itu dibangun hanya atas dasar kerjasama dan persahabatan. Tapi ada juga tentunya lobby-lobby politis yang pada akhirnya yang menderita tentunya warga negara lagi dan umat Islam lagi tentunya secara khusus. Itu yang kemudian bisa saya simpulkan dan tentunya bisa kita lihat secara nyata. Demikian Mas. Baik, terima kasih Bung Fuad dari Indonesia Justice Monitor. Pemirsa, alhamdulillah sudah kita bahas mengenai isu terkini ya, dan juga semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di jam yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.